Memilih sebuah properti untuk berinvestasi bukan perkara mudah. Sebab, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli jika tak mau menyesal di kemudian hari. Salah satunya, dengan mengukur nilai wajar suatu properti. Hal ini cukup penting untuk mengetahui apakah harga properti yang ditawarkan murah, sedang, atau terlalu mahal. Lantas, hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli properti? Pertama-tama kita mesti melakukan perbandingan. Perbandingan dengan harga properti yang serupa, mirip atau dekat-dekat ya, yang ada di sekitar. Dalam arti misalnya kita lihat yang luas tanahnya sama, luas bangunannya sama, ada di sekitar daerah tersebut, itu cari tahu harganya berapa. Nah, disitulah kita nanti bisa tahu bahwa harganya ini kemahalan atau tidak. Dan pada waktu melakukan perbandingan, kalau bisa carinya jangan cuma 1-2, tapi banyak. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Yang kedua, kita coba lihat dari struktur spek bangunannya tersebut. Katakanlah, kok kenapa harga kita lebih mahal daripada yang ada di sekitar. Jadi misalnya katakanlah sudah dapat sekitar 5-6, kita yang paling tinggi. Kita harus lihat, kita bandingkan sekarang speknya, spek bangunannya. Ya, spek bangunannya itu gimana? Kalau spek bangunan kita yang misalnya keramik, yang pesaing keramik, kita pakai marmer atau walaupun keramik tapi granit. Itu tentunya kan harganya beda. Ya, kualitas dari barangnya itu berbeda. Jadi kita lihat dari kualitas spek barang bangunannya ataupun sekarang kualitas dari tanahnya. Tanahnya dilihat, kita punya itu secara elevasi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pesaing. Dalam arti kan kita takut banjir kan. Nah, daerah kita tuh gimana? Terus kemudian itu dekat ke jalan besar sehingga lebih mudah untuk transportasi atau tidak, itu dari segi tanahnya. Atau mungkin dari segi lingkungan, apakah kita punya lokasi itu infrastrukturnya sudah lebih komplit, dalam arti dekat kepada supermarket atau pasar atau dekat kepada tempat pendidikan. Yang ketiga, kita lihat surat-suratnya, kepemilikannya, ya. Apakah ini sudah sertifikatnya sudah hak milik atau masih hak guna bangunan atau hak guna usaha? Kita tentunya semakin tinggi posisi kepemilikan, ya, sertifikat hak milik itu yang paling tinggi, maka itu akan berpengaruh kepada harga juga. Nah, yang keempat, kita coba melakukan penghitungan. Dalam arti kita pisahkan antara biaya tanah dan biaya bangunan. Tanahnya, misalnya katakanlah tanahnya 200 meter. Nah, itu di situ harganya tanah berapa? Kalau misalnya katakanlah 1 juta harga tanahnya. Berarti kan biaya untuk akuisisi tanahnya sudah 200 juta ya. Nah, kemudian bangunannya misalnya 150. Sekarang kita tahu bangun rumah, ya, average cost untuk bangun rumah itu misalnya katakanlah rumah sederhana 2,5 juta ya, 2 sampai 2,5. Katakanlah 2 juta deh biar gampang. Bangunannya 150 kali 2 juta berarti 300. Berarti biaya si developer membuat itu adalah 200 plus 300 juta, 500 juta. Nah, kalau dia jual dalam harga berapa? Biasanya developer ngambil keuntungan profit margin antara angkanya di 30 sampai 40%. Itu mungkin bagaimana kita menentukan apakah sebuah rumah ini mahal atau murah. Dan bagaimana kita melakukan negosiasi untuk mengambil atau membeli rumah tersebut.